sekarang waktu sudah menunjukkan waktu 6:05. Yuk kita siap-siap, siapkan hati dan pikiran kita, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita terpisah jarak, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak terbatas dengan jarak. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik, kita mau undang Roh Kudus untuk datang hadir untuk mengurapi rangkaian ibadah ini ke depannya. Kita angkat satu lagu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dari awal kita angkat, kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri bagimu. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Kita mau undang Roh Kudus untuk datang, untuk hadir bersama-sama dengan kita, agar Roh Kudus yang memimpin jalan ibadah ini. Biarlah
ibadah ini terdapat urapan yang baru lagi untuk setiap kehidupan kita. Kita angkat suara, kita sembah Dia. Glory bagimu. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang berjalan ini. Kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sungguh teramat baik Tuhan. Sungguh besar Engkau. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir memenuhi hati kami Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Yesus. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Yesa akan membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama via Zoom, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sebentar ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di tempat ini, dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk komisi remaja yang sudah bergabung. Walaupun kita terpisah jarak dan terpisah jarak, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata bagi kita. Dan kita juga tidak boleh lelah untuk terus memuji dan memuliakan namanya, walaupun dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa berkumpul secara fisik, namun hati kita bisa berkumpul di dalam Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
Tiada lelah bekerja bersama yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dari awal kita akan jangan lelah bekerja bersama Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang. Jadi siap dibang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibang di atas dasar iman. Menjadi siap dibang di atas dasar iman. Menjadi siap dibang di atas dasar iman. Haleluya. Pada saat ini saya membuka ruang kesaksian untuk satu orang dari pemuda dan satu orang dari remaja. Apakah ada yang ingin bersaksi? Silakan langsung aja dibuka mic-nya. Daripada nggak ada yang kesaksian, saya ada yang mau bersaksi. Sedikit singkat saja. Jadi saya merasakan bagaimana Tuhan itu menolong saya. Tepatnya pada 2 minggu lalu, itu di tanggal hari Rabu 2 minggu lalu. 1 minggu atau 2 minggu lalu ya, tanggal 24. Itu adalah hari terakhir pendaftaran saya untuk sidang skripsi di periode pertama. Nah, untuk sidang periode pertama, jadi di kampus saya itu ada 3 periode sidang. Nah, sebagai mahasiswa tingkat akhir gini, saya merasa sangat berambisi gitu, berambisi untuk saya cepat-cepat selesai, saya cepat-cepat sidang dan sudah selesai semuanya. Hingga dengan kondisi skripsi saya yang ada, skripsi saya itu bikin alat lah, pokoknya bikin alat. Ada bentuk fisiknya. Nah, itu saya sempat konsultasi dengan dosen pembimbing. Saya bilang, Bu, dari 4 pengujian yang ada, tinggal 1 pengujian yang belum saya lakukan karena terkendala lab. Gimana, Bu? Apakah saya bisa untuk sidang di periode pertama? Lalu ditanya, emang pengujiannya apa? Saya jelaskan lah, gini. Mungkin gara-gara bimbingannya itu via virtual, sehingga ada terjadi miskomunikasi dengan saya dan dosen pembimbing. Saya mengatakan, oh iya, dosen pembimbing saya bilang, oke, kamu ikut sidang pertama aja. Nanti untuk pengujiannya bisa dilakukan di waktu antara hari terakhir pendaftaran sidang dan waktu kamu sidang. Oh siap, Bu. H-2 sebelum hari pendaftaran sidang, biasa kan anak kuliahan pasti dikejar dong, dikebut. Itu 2 hari nggak tidur semalaman. Itu
saya ngejar skripsi saya harus selesai, dokumennya semua harus selesai sebelum hari terakhir pendaftaran sidang. Tibalah di hari H pendaftaran sidang, saya ada 2 dosen pembimbing. Dosen pembimbing pertama tuh oke-oke aja. Dosen pembimbing kedua ini, dia dari pagi itu udah terlihat mempersulit saya gitu. Adalah revisi di hari-hari terakhir, revisi. Kenapa nggak dari hari-hari sebelumnya? Terus pokoknya saya merasa saat itu, ih apaan sih nih dosen? Kayaknya nyusahin banget, lu tinggal tanda tangan aja sih, selesai kayak gitu kan. Kalau misalkan revisi nanti habis sidang aja revisi gitu kan, pasti kan ada revisi. Nah, itu saya udah mulai kesel sendiri tuh. Dari pagi saya bangun tidur, udah nggak tidur, tidurnya cuma 1-2 jam, habis itu saya bangun di depan laptop ngerjain laporan segala macam. Sampai jam 3 sore, dari pagi sampai jam 3 sore itu saya belum makan gara-gara ngerjain tugas itu, apa namanya? Revisian itu saya kejar hingga pada akhirnya sampai sore itu nggak dapet titik terang. Dosen pembimbing kedua saya bilang kayak gini, Christian, kamu nggak usah terburu-buru lah, nanti kamu ikut periode sidang selanjutnya aja. Di situ hati saya tuh berkata, ih, apaan sih? Gue udah nggak tidur 2 hari terakhir, gue udah berusaha mati-matian gitu, tiba-tiba cuma gara-gara ini, gara-gara yang menurut saya itu hal sepele, cuma di flowchart doang gitu. Saya sampai nge-chat Henrico kan, karena berhubung Henrico tahu uh, skripsi saya tanya, kok ini bener nggak sih flowchart gue? Masa dosennya bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini? Di situ dapat masukan juga dari Henrico, dan saya kekeh gitu sama apa yang ada di pikiran saya. Tapi kalau saya akhirnya berantem sama dosen pembimbing saya kan juga nggak bagus. Akhirnya oke, saya ngalah. Ya udah Bu, nanti pertemuan berikut. Walaupun saya ngalah, cuma tetap aja hati itu nggak enak kan ya. Itu hari Rabu, hari terakhir pendaftaran. Hari Rabu bad mood, hari Kamis bad mood, hari Jumat bad mood. Kenapa saya bad mood? Karena orang tua saya di Manado taunya saya tetap ikut di sidang pertama. Dan saya malu gitu. Pesannya ngomong, Pak, nggak jadi di sidang pertama, jadinya di sidang kedua, nanti di sidang berikutnya. Saya kayak malu gitu, berasa gagal gitu. Ya udahlah, itu saya bad mood sampai ya kira-kira hari Rabu terakhir, hari Kamis saya masih bad mood, hari Jumat saya masih bad mood, Sabtu masih bad mood, sampai Minggu. Pokoknya itu sempat berlarut-larut, tapi akhirnya saya mikir, buat apa saya bad mood? Ya udahlah. Hingga pada akhirnya saya melakukan pengujian di lab saya mulai hari Selasa. Dan setelah hari Selasa itu, saya pengujian, baru saya sadari bahwa di alat saya ini ada sesuatu yang rusak yang saya nggak sadar. Mungkin apabila saat itu dosen saya ACC saya untuk sidang, kemungkinan itu sidangnya antara di minggu kemarin atau di awal Juli ini, di 1 minggu depan. Kalau misalkan dia sidang di 1 minggu depan, itu mungkin saya sekarang lagi panik luar biasa. Kenapa panik? Karena alat saya rusak, waktu udah mepet, alat alat harus diperbaiki, laporan belum diperbaiki, laporan juga harus diperbaiki. Kesannya terlalu banyak hal yang harus saya lakukan gitu. Mungkin saya akan stres sendiri atau mungkin sidang saya tidak akan maksimal. Sehingga di situ saya berpikir, oh iya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu adalah rencana Tuhan. Uh, pada hari H saya dikatakan tidak bisa untuk melanjutkan skripsi di periode pertama, saya mikir, Tuhan, kok kayak gini gitu, nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, walaupun saya tahu pasti ada rencana Tuhan yang terbaik lah, pasti ada rencana Tuhan. Tapi pada hari H tuh kayak, aduh apaan sih, iya rencana Tuhan, tapi aduh mager lah. Dan saya menemukan jawabannya itu di beberapa hari terakhir, dan saya merasa bersyukur atas hal tersebut, bahwa, oh ini loh, walaupun sekarang kondisi lagi seperti ini, saya sering kali menyalahkan keadaan, kenapa sih keadaannya harus seperti ini, saya sering stres sendiri di kamar, kadang-kadang saya juga pelampiasan stres itu saya keluar jalan-jalan, walaupun malam-malam gitu kan, jam 12, ke Bundaran HI, ke Monas, muter-muter doang, nggak mampir, pakai motor gitu kan, untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan jenuh di kamar gitu kan. Tapi saya tahu pasti ada
jawaban Tuhan kenapa hal ini harus terjadi di kehidupan kita masing-masing. Begitu juga untuk teman-teman pemuda dan remaja apabila mungkin saat ini ada yang merasakan segala sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Yang kelas 3 SMA mungkin kemarin merasa, wah gue seharusnya tahun ini tuh ada perpisahan sama teman-teman gue, jalan-jalan, ternyata tidak ada. Atau mungkin retret yang ternyata tidak bisa dilakukan. Itu kayak, oke, ada rencana Tuhan pasti yang lebih baik buat kehidupan kita. Intinya kita cukup berserah, bersabar, dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian kesaksian saya. Oke, kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu penyembahan untuk menyiapkan firman Tuhan. Tapi sebentar, saya lupa apa ya lagu penyembahan. Wait. Oke, kita angkat satu lagu penyembahan, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jaga dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku serta kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku dari kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau
memanjat senantiasa, supaya kehidupan memanjat senantiasa. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Stanley berdoa untuk datangnya firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini atas perkenanan Tuhan, kami dari pemuda dan remaja IPD Palmera Timur boleh bertatap muka lewat aplikasi Zoom. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Di kesempatan yang baik ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah persiapkan. Pakailah dia Tuhan untuk dapat menjadi berkat, menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu yang menjadi isi hati kami semua, dan kami percaya firman-Mu menjadi berkat kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan terus menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai Tuhan yang akan menyertai setiap pemberitaan ini, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu mungkin hari yang terakhir dalam Zoom kali ya. Minggu depan mungkin sudah di gereja ya. Iya, puji Tuhan. Belum ya. Soalnya aku cuma lihat mulut Kak Selvi bilang belum. Ya, puji Tuhan. Iya, terima kasih untuk kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk kembali melayani firman Tuhan di pemuda malam hari ini. Ya, tema yang cukup luar biasa yang diberikan kepada saya. Ya, bahasa Inggrisnya sih don't quit. Asik. Don't quit. Ya, don't quit, don't quit. Oke. Ya, itu tema kita malam hari ini. Kalau dalam arti bahasa Indonesianya, Cinovi bilang jangan menyerah. Ya, atau jangan berhenti. Jangan menyerah gitu ya. Ya, puji Tuhan, kalau kita bersama-sama mendengarkan kata jangan menyerah, ya mungkin dalam pikiran kita saat ini kalau orang yang menyerah itu orang yang patah semangat, ya. Seperti tadi kesaksiannya Christian dalam menghadapi skripsi, ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat dia sepertinya kok seperti ini ya, sama kita. Ya, Christian, saya juga dalam posisi itu sekarang, dan kadang-kadang memang perlu untuk istirahat sebentar. Terus kalau banyak pikiran kayak mau stres, tapi puji Tuhan nggak stres juga. Ternyata susah ya, ternyata susah menghadapi skripsi ini. Ya, tapi kita percaya ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita tetap terus andalkan Tuhan. Kata firman Tuhan, tema kita malam hari ini berkata bahwa jangan menyerah. Itu artinya tetap terus andalkan Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat dalam firman Tuhan malam hari ini yang sudah diberikan kepada saya, yang akan kita renungkan malam hari ini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Ya. 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7, kita akan baca bersama-sama. Nanti saya bacakan, semua saudara sekalian, teman-teman lihat di Alkitabnya, baca dalam hati ya. Atau enggak baca juga enggak apa-apa. Mari sama-sama kita lihat 2 Tawarik 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah
bagi usahamu. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan malam hari ini, tidak dapat dipungkiri dalam keadaan dunia sekarang ini, banyak orang yang pengen supaya dia itu mendapatkan upah ketika dia melakukan sesuatu. Apalagi kalau dalam dunia pekerjaan gitu ya. Kalau dalam bekerja itu di kantor, saya dengar gitu ya. Kalau dilebihin waktu kerjanya itu namanya lembur, kemudian harus ada uang lembur gitu ya. Ada uang upah gitu. Nah, orang juga bekerja di ladang itu harus ada upah. Ya. Orang bekerja kalau nggak ada upah, ya bisa saja nanti dia bekerja nggak ada. Ini berbicara dunia sekuler ya. Kalau nggak ada upah, orang kalau bekerja nggak ada upah, kadang-kadang hatinya kurang bersemangat untuk bekerja. Atau enggak, mungkin juga ada orang yang kalau nggak dikasih upah, dia sudah bekerja keras, yang tadinya dia semangat, kemudian dia nggak dapat upah, tiba-tiba dia mulai kendor. Nah, upah ini berbicara tentang upah. Upah ini adalah keinginan bagi semua orang, ya. Baik itu secara dunia sekuler dalam bekerja maupun ketika kita mengiring Tuhan. Ya, tentunya upah itu yang menjadi tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu. Nah, buat apa kita beribadah kalau kita nggak dapat upah? Amin. Upahnya itu apa? Upah dalam kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Dan setiap apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan ketika kita melayani Tuhan, ada upah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita melihat dalam 2 Tawarik ini firman Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda yang saat itu, kalau kita melihat ya, kita melihat ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam bangsa Israel ketika selesainya Salomo memerintah, ya, selesainya Salomo memerintah dan terbagi 2 kerajaan itu, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara itu yaitu Israel, ya, ada 10 suku di sana, dan kerajaan selatan ada 2 suku di sana, yaitu Yehuda dan Benyamin, ya, dan 10 suku yang lainnya ada di Israel, yaitu 10 suku yaitu kerajaan Israel. Nah, firman Tuhan ini ya ketika datang kepada kerajaan Yehuda. Nah, kalau kita melihat hal yang mereka lakukan, bukan hanya Israel yang meninggalkan Tuhan, bukan hanya Israel yang kita lihat banyak kali raja-rajanya yang melupakan Tuhan, tetapi kerajaan Yehuda juga ketika berganti rajanya, ada dikatakan di sana raja yang baik dan mengandalkan Tuhan, dia membuat perubahan di Yehuda saat itu. Ada juga ketika mati raja yang sudah membuat perubahan, muncul lagi raja yang lain dan raja itu jahat di mata Tuhan. Nah, kita melihat dalam 2 Tawarik 15 di sini saat kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Asa. Ya, Raja Asa. Siapa Raja Asa ini? Yaitu anak dari Asa, ya. Anak dari Asa. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud, maka Asa anaknya menjadi raja, anak Abia, ya. Asa ini adalah anak dari Abia. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini, ya. Kalau kita melihat dari pasalnya yang ke-14 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15, ya, kita lihat di sana bahwa Raja Asa ini adalah raja yang baik di mata Tuhan. Adalah raja yang mengandalkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat ketika pergantian raja-raja di Israel maupun Yehuda, ya, ada yang mengandalkan Tuhan, ada mereka yang meninggalkan Tuhan. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, tentunya ada konsekuensi yang mereka dapatkan dari Tuhan, yaitu Tuhan menghukum mereka, Tuhan menyerahkan mereka kepada raja-raja yang lain.
kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga membuat baik bangsa Israel, kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan menganiaya mereka. Nah, Raja Asa ini terkenal dengan orang yang baik. Ya, dikatakan di situ dalam pasal 14 mulai dari ayat 2 sampai 15, dia menjauhkan pengorbanan-pengorbanan. Dia menjauhkan tempat-tempat pengorbanan kepada dewa-dewa asing. Dan kalau kita melihat dalam pasal 15, di situ dikatakan temanya pembaharuan yang dilakukan oleh Asa. Pembaharuan yang dilakukan oleh Asa. Artinya, ketika Asa melakukan apa yang baik, Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan dia. Ada konsekuensi ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, ya Tuhan mendatangkan yang tidak baik dalam hidup mereka. Dan ketika Asa itu dan seluruh Yehuda saat itu ya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan yang baik bagi kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa saat itu. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Dia tahu bagaimana untuk membalut setiap umat-umatnya. Dia tahu bagaimana menghajar umat-umatnya supaya melalui hajaran itu umat-umatnya kembali lagi kepada dia. Dan satu hal lagi yang kita pelajari dari kerajaan yang ada, kerajaan Israel ini, ya Allah kita itu adalah Allah yang setia. Bayangkan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan mendatangkan malapetaka. Kemudian mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Tuhan pulihkan lagi. Ketika Tuhan pulihkan, mereka melakukan hal yang tidak baik. Kemudian mereka datang lagi kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Bayangkan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Sehingga firman Tuhan itu ketika Raja Asa melakukan pembaharuan, melakukan yang berkenan kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, maka melalui Azaria bin Oded, ya, seorang nabi yang diberikan, yang dipilih oleh Tuhan untuk datang berbicara kepada Asa. Ya. Dari ayat pasal 15 dari ayat 1, 2 sampai ayatnya yang ke-6 di sana, ya sampai ayat yang ke-7 di sana nubuat dari Azaria bin Oded. Ya, dia berbicara apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada dirinya untuk disampaikan kepada Asa. Sehingga datang pada ayatnya yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Kenapa ada kata tetapi di situ? Ada Azaria bin Oded ini sedang membandingkan bangsa Yehuda dengan bangsa kerajaan Israel. Ya. Saat itu ketika Azaria bin Oded menyampaikan firman ini kepada Asa raja Yehuda, ya, kerajaan Israel masih ada di luar kendalinya Tuhan. Bangsa Israel, kerajaan Israel atau kerajaan utara itu masih berada dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Azaria berkata, tetapi hai kamu bangsa Yehuda yang sekarang dipimpin oleh Asa yang sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tetapi kamu ini, kata firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Ya. Firman Tuhan kembali datang untuk memberikan penguatan kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa di bawah pemerintahan Raja Asa, Yehuda berbalik kepada Tuhan. Kenapa ada kata seperti ini? Tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu, walaupun saat itu mereka sedang berada di dalam perlindungan tangan Tuhan, karena Tuhan tahu ketika bangsa Israel saat itu sudah berbalik kepada Tuhan. Tuhan juga tahu suatu saat bisa saja bangsa Yehuda kembali meninggalkan Tuhan. Saat itu firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu.
Jangan lemah semangatmu. Amin. Bagi pemuda malam hari ini, kuatkan hatimu. Amin. Jangan lemah semangat. Amin. Ya. Kuatkanlah hatimu. Ternyata dalam firman Tuhan 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7 ini tidak beda-beda tipis dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1. Kuatkan hatimu di situ. Jangan khawatir. Coba kalau kita lihat dalam Yosua, kita lihat sebentar, ya beda-beda tipis firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Asa dan juga kepada Yosua. Kita lihat, kita mundur sedikit dalam Yosua pasal 1 di sana. Di situ ada dua kali firman Tuhan datang kepada Yosua dalam pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9. 2 kali Tuhan ulang, dikatakan, saya baca ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kemudian yang ke-9, ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada apa dengan hati? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saya sebagai manusia tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam isi hati Stanley. Atau saya sebagai manusia, saya tidak akan pernah tahu apa yang sedang ada dalam hatinya Kak Selvi saat ini. Ya kan? Saya nggak akan pernah tahu. Dan yang tahu itu isi hati Stanley dan juga Kak Selvi itu hanya Tuhan. Dan biasanya apa yang ada dalam hati itu biasanya muncul juga dari raut wajah. Ya kan? Kalau hatinya bersukacita, dia akan senyum. Tapi bisa jadi, walaupun hatinya sedih, tapi dia berusaha untuk senyum. Ya kan? Manusia bisa aja menyembunyikan hal itu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati. Kenapa Tuhan sangat memperhatikan hati manusia? Kalau minggu lalu dalam firman Tuhan tema dikatakan di sana Amsal pasal 4 ayat 23, di sana diperjelas dikatakan dari hati itu muncul air kehidupan. Amin. Jagalah hatimu. Ternyata Tuhan tahu hati manusia itu yang bisa merubah, ya. Tuhan tahu hati itu yang perlu, ya. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari hati ini muncul segala sesuatu. Dari hati ini timbul segala perbuatan yang jahat. Dari hati ini timbul segala perbuatan yang baik. Dari hati ini timbul iri hati. Makanya Tuhan sangat memperhatikan hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, itu yang Tuhan sampaikan kepada Asa. Ya, ketika dia saat itu sedang memerintah kerajaan Yehuda. Dan itu juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ketika Yosua dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel sebelum terbagi dua. Tuhan tahu persis. Ya. Hati ini bisa berubah. Hari ini bisa menjadi baik, tapi besok belum tentu dia menjadi baik. Hari ini bisa saja dia terima kita, tapi besok belum tentu dia bisa terima kita. Hari ini mungkin dia bisa senyum kepada kita, tapi besok belum tentu dia bisa senyum dengan kita. Makanya Tuhan perhatikan hati. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Amin. Kuatkan hati kita. Amin. Ya. Jangan menyerah.
pas semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, itu yang disampaikan. Ya, disampaikan firman Tuhan melalui Azaria bin Oded kepada Raja Asa dan seluruh bangsa Yehuda. Ya, dan kalau kita melihat, ya, memang Tuhan memberikan kemenangan kepada Asa. Memang Tuhan memulihkan keadaan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, karena ada seorang pemimpin, yaitu Asa, yang mau melakukan pembaharuan. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita melihat dalam perjalanan Asa, ya, ada hal yang dia lakukan yang menimbulkan rasa sakit hati Tuhan kepada dia, bahkan seluruh kerajaan Yehuda saat itu. Nah, kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 di sana, dikatakan di sana bahwa Asa itu mengandalkan kerajaan Aram. Ketika kerajaan Israel mau berniat untuk menyerang kerajaan Yehuda saat itu, ya, jadi kakak adik ini bertengkar ya, teman-teman. Ternyata Israel dan Yehuda kan ini kakak adik, ya, bertengkar saudara, ya. Jadi Israel ini akan menyerang Yehuda. Nah, di situ saat itu pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel. Dalam pasal 16 dikatakan di sana. Ya. Jadi raja Israel ini, kerajaan utara, akan menyerang kerajaan selatan. Nah, Asa ini dia mengandalkan Aram. Nah, ini satu tindakan yang diambil oleh Asa yang membuat sakit hati Tuhan. Ya. Padahal kalau kita lihat di sana ayat 7 dikatakan di sana Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Asa, memberikan pengharapan kepada Asa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya kalau firman Tuhan katakan begitu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkanlah hatimu, itu berarti di dalamnya jangan khawatir, ya kan? Harus andalkan Tuhan, ya kan? Harus mencari Tuhan ketika ada masalah, tetapi Asa mengambil jalan yang tidak tepat, kurang tepat. Itu yang saya bilang, saya katakan tadi di awal bahwa kenapa Tuhan berkata bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, karena Tuhan tahu hati ini bisa berubah-ubah. Ya, malam hari ini setiap pemuda, hatimu dan hatiku bisa berubah. Ya kan? Jangan pernah berkata bahwa saya kuat, saya akan kuat, saya bisa kuat kok. Apa aja saya bisa kuat kok, saya bisa kuat. Memang hari ini mungkin kita kuat, tapi kalau kita tidak andalkan Tuhan, belum tentu besok kita bisa kuat. Mungkin hari ini kita bisa berkata, Tuhan, saya percaya janjimu, dan Tuhan tolong kita. Hari ini bisa kita berkata, saya menerima janji Tuhan hari ini, dan kita terima hari ini. Tapi kalau kita tidak terus mengandalkan Tuhan, bisa saja besok kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, masih adakah kuasa-Mu? Bisa saja besok lusa kita berkata, saya tidak percaya Tuhan. Kok Tuhan jahat? Kok Tuhan tidak menolong saya? Kok Tuhan seakan-akan meninggalkan saya? Kemana selama ini saya sudah beribadah? Selama ini saya sudah mengandalkan Tuhan. Saya berdoa pagi, siang, malam. Saya baca firman dari pasal 1, pasal 3, pasal 4. Satu hari 20 pasal. Dan bahkan 1 bulan saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kemana Tuhan pertolonganmu? Bisa saja besok kita bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena hati manusia bisa berubah. Supaya hati kita tidak berubah, terus andalkan Tuhan. Supaya hati kita tidak lari daripada apa yang Tuhan inginkan, terus andalkan Tuhan. Jangan pernah kita
menyerah. Karena setiap apa yang kita kerjakan, pasti ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mengerti loh. Tuhan kita mengerti keadaan kita. Ya kan? Tuhan kita mengerti. Ya, seperti saya katakan tadi kepada Christian, saya juga sedang menghadapi skripsi saat sekarang ini. Dan bagi saya ternyata dulu saya lihat-lihat kakak tingkat saya bilang, ini gampang dengan sombongnya saya bilang gitu ya. Padahal ketika saya sendiri yang menghadapi, ternyata harus perlu ketenangan pikiran gitu salah satunya. Ya, kalau pikirannya banyak susah untuk berpikir. Apalagi untuk ini, apalagi kalau nggak konsen, susah untuk buat. Bisa-bisa kadang-kadang, apalagi yang mau gimana lagi ini. Sampai saya bilang sama dosen pembimbing saya, Tante, saya benar-benar nggak tahu buat ini, Tante, bab 4, saya bilang, bagaimana Tante, tolong buat listnya dong. Kan sekarang kan karena keadaan begini, ada corona seperti ini, ya kan? Tante ini mau buat kayak gimana? Harus dibimbing dong, kasih tahu kayak gimana, gini. Karena keadaan corona susah untuk seperti itu. Begitu juga waktu bab 2, bab 3, ya. Kalau banyak pikiran, nggak konsen gitu ya, susah untuk berpikir. Tapi saya selalu bilang dalam Ciseli pernah bilang sama saya, dibilang begini, kamu pikirkan satu hal, kalau orang lain bisa, ya kamu juga pasti bisa. Kata Ciseli seperti itu sama saya ya. Jadi itu yang membuat saya, oke, jangan menyerah, semangat, tinggal sedikit lagi. Nah, kembali dari firman ini, ya, kembali kepada firman. Raja Asa, awalnya dia adalah orang yang melakukan pembaharuan. Bagus di hadapan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia bisa mengentertain setiap masyarakat Yehuda saat itu. Ya, dia bisa membawa bangsa Yehuda kepada Tuhan. Dia merubah bangsa Yehuda yang tadi yang meninggalkan Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi salah dari Raja Asa adalah mengandalkan kerajaan Aram. Raja Aram. Artinya dia mengandalkan manusia. Ketika dia dengar kerajaan Israel, kerajaan utara akan menyerang dia. Dia mengandalkan Raja Aram, kerajaan Aram. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Teman-teman, malam hari ini yang saya akan bilang kepada kita semua pemuda yang ada yang mendengarkan firman Tuhan. Kita masih mempunyai Tuhan. Kita masih mempunyai Tuhan. Yeremia katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Asa ini dia ketika dia mengandalkan Tuhan, karena hatinya berubah, hatinya menjadi takut, hatinya menjadi khawatir. Dia lupa bahwa firman Tuhan sudah datang kepadanya melalui nabi yang sudah disebutkan, yaitu Azaria di sana, ya, yang firman Tuhan lewat perantaran Nabi Azaria mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu. Dia lupa ketika dia kuatkan hatinya kepada Tuhan, dia menyerahkan setiap apa yang kekhawatirannya kepada Tuhan. Tuhan tolong dia dan kerajaan Yehuda. Dia lupa semuanya itu. Dan ketika kerajaan Israel datang menyerang mereka, Asa melupakan Tuhan. Kalau kerajaan Aram yang menyerang, saya percaya Asa pasti ya seperti yang dia lakukan pertama. Dia datang kepada Tuhan. Kerajaan Israel loh. Apa yang kita ambil dari hal ini? Ya.
kadang-kadang yang kelihatannya seperti biasa saja, masalah yang biasa saja, ternyata itu yang membuat kita lupa daripada Tuhan. Kadang-kadang hal yang sepertinya kecil, bukan tsunami yang datang. Pasti kalau orang yang tsunami datang, gempa bumi langsung berteriak, Tuhan Yesus tolong, gitu ya. Tapi coba, yang kecil, yang dianggap biasa. Dan kalau kita lihat di sana, saudara, ya, ketika pasal 16 Asa di sana mengandalkan Aram, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ya ayatnya yang ke-11 11 dikatakan di sana pasal 16 ayat 11, coba kita lihat di sana. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. No. Ya, saudara, ya saya sangat terberkati saudara-saudara ketika ada biasanya saya kalau sama Oma Sarah biasanya saya sengaja kalau habis makan siang atau makan malam atau habis sarapan pagi, saya duduk lama-lama di samping situ ya. Nah, biasanya Oma ceritain tentang bagaimana dulu merintis, ya pertama merintis GPDI, Palmera di sini. Biasanya Oma cerita tentang masalah pelayanan yang ada di Pademangan gitu ya. Bagaimana kehidupan ketika pertama melayani Tuhan. Nah, itu saya sering kali dengarkan dari Oma Sarah. Makanya biasa kalau habis makan saya sengaja lama-lama di meja ngobrol-ngobrol sama Oma Sarah. Ya, nah ada hal-hal yang menguatkan di situ. Ya, saya dapatkan dari obrolan-obrolan, kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada saya. Ya, dan hal itu yang kadang-kadang, oh iya ya, kalau dulu Tuhan bisa tolong, ya pasti sekarang Tuhan pasti akan menolong. Dan juga saya pernah mendengarkan juga kesaksian-kesaksian dari orang hamba-hamba Tuhan yang senior, yang sudah tua-tua, dikatakan dulu kalau kami sakit, ya, dulu kalau ada jemaat sakit, orang sakit gitu ya, didoakan sembuh, gitu kan. Nah ternyata kejadian itu juga yang ada di sini saudara, ya, dalam kejadian yang dialami oleh Asa. Ya. Asa berkata, firman Tuhan berkata di sana dikatakan, namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ya. Dan ternyata itu yang Tuhan lihat lagi. Dia sudah mengandalkan manusia dalam hal ketika kerajaan Israel mau datang menyerang kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Itu yang membuat dia ditinggalkan oleh Tuhan. Dia mengandalkan Aram. Dia mengandalkan kekuatan Raja Aram, kerajaan Aram. Ya. Kemudian ketika dia sakit, dia mengandalkan tabib-tabib. Apakah salah kalau kita datang berobat? Tidak, saudara. Ya. Tapi kita harus sertakan Tuhan di dalam. Amin. Ya. Harus sertakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat di sini, sepertinya ada kekecewaan Tuhan. Ini loh aku yang bisa membuat laut Teberau itu bisa terbelah menjadi dua. Saya percaya ya saat itu dari turun-temurun kerajaan Israel dan Yehuda itu pasti tahu bagaimana sejarah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena itu pasti diceritakan dalam Ulangan di sana dikatakan ceritakan firman Tuhan itu di meja makan, ya kan? Kepada anak-anak. Nah, saya percaya Asa ini tahu bagaimana sejarah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Nah, di posisinya di sini Tuhan mau supaya memperlihatkan kepada Asa ya bahwa ini loh Tuhan yang berkuasa itu siap menolong engkau. Ini loh Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, siap loh untuk menolong engkau. Tapi Raja Asa lupa akan semuanya itu. Setiap pemuda Ebenezer malam hari dan kita semua yang melihat, yang ikut tergabung dalam ibadah saat ini. Andalkan Tuhan. Masih ada Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Masih ada Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Masih ada Tuhan yang bisa untuk membuat yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan, asalkan kita andalkan Tuhan. Masih ada Yesus yang sanggup untuk menolong saya, menolong kita semua. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Dia hanya mau berkata, ini aku loh, ini, andalkan aku. Dia hanya mau berkata kepada orang yang percaya, datang kepadaku. Jangan andalkan manusia. Ada undangan bagi kita. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Berbicara tentang jangan menyerah, berarti kita sedang dalam persoalan. Berbicara tentang jangan menyerah, berarti kita sedang berada di dalam kekhawatiran. Berbicara tentang jangan menyerah, berarti kita sedang berada di ambang pintu kegagalan. Makanya kata jangan menyerah itu datang. Jangan menyerah. Kuatkan hatimu. Kuatkan imanmu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah bagi usahamu. Bukan hanya dalam perjanjian lama. Dalam Matius juga dikatakan di sana, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Iya kan? Itu Yesus sendiri yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Berbicara tentang mencari di sana, ya, ada sesuatu yang kita kerjakan. Berusaha, berbicara tentang mencari, ada hal yang kita lakukan, bukan berdiam. Berbicara tentang mencari, kita berbicara tentang seluruh fasilitas tubuh kita pakai. Kaki kita pakai untuk mencari, tangan kita pakai untuk mencari, mata kita pakai untuk mencari, telinga kita pakai untuk mencari. Dengan cara apa? Kalau ada orang visit sana, di sebelah kiri sana itu, kita pakai telinga kita. Pikiran kita pakai. Artinya ketika kita mencari, kita memakai semua fasilitas tubuh kita. Dan kata firman Tuhan, kalau kita sudah melakukan hal itu, kita mencari, dan hati kita tetap kuat, tidak lemah semangat kita, ada upah yang menanti bagi setiap usaha kita. Amen. Ya. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Terus andalkan Tuhan. Asa bisa ditolong oleh Tuhan ketika dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan meninggalkan dia ketika dia mengandalkan manusia. Malam hari ini, saya percaya semua pemuda, semua kita yang mendengarkan firman ini, kita pasti mau untuk ditolong oleh Tuhan. Dan kalau mau ditolong oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan patah semangat. Jangan lemah semangatmu. Terus maju.
Terus maju, ada upah yang menanti. Terus kuat, ada upah yang menanti. Terus mencari, ada upah yang menanti. Mencari apa? Mencari kerajaan Allah. Mencari jodoh. Ya. Mencari kerajaan Allah. Terus mencari. Dan andalkan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Amin. Don't quit. Jangan menyerah, ya. Jangan berhenti. Terus maju. Langkahkan kakimu. Selangkah kita melangkahkan kaki kita, namanya melangkah itu pasti ada gerakan. Ya pasti akan berubah posisi kita. Ya. Tapi kalau kita hanya berdiam diri saja, menyerah dengan keadaan, menyerah dengan apa yang sedang terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Tapi walaupun kita sekarang sedang terpuruk, sedang dalam pergumulan yang berat, kalau kita terus melangkah, kita terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita terus berusaha, tidak lemah semangat kita, saya percaya setiap usaha kita ada upahnya. Setiap usaha kita akan menghasilkan. Asalkan jangan lupa andalkan Tuhan. Tuhan mau menolong kita ketika kita mengandalkan Dia. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Setiap pemuda yang ada, remaja yang ada, ya, jangan pernah menyerah, ya. Pemuda remaja jangan pernah menyerah. Yang saat ini yang dari SMP masuk ke SMA, yang mungkin banyak sekali halangan yang kita hadapi, ya, persyaratan ini itu yang harus dilengkapi, dan kadang kita melihat kok terlalu seperti ini ya, terlalu sulit. Kita percaya Tuhan ada untuk menolong kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Tuhan pasti menolong kita ketika kita mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat malam. Serahkan kepada Kak Selvi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Ham, berkat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar sebelum kita menutup ibadah pemuda remaja pada saat malam hari ini, minta tolong Oma Sarah untuk berdoa tutup. Kami naikkan syukur dan terima kasih banyak kehadirat-Mu. Kalau Engkau telah pimpin ibadah kaum muda melalui pimpin ini. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah bersama-sama mendengar firman. Sungguh firman-Mu lah yang dapat menguatkan iman percaya. Supaya kaum muda semua mau mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kepandaian sendiri, tidak mengandalkan kebiasaan sendiri. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Jangan kita takut menghadapi apapun juga. Sebab ada Tuhan pembela kita, ada Tuhan penolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Kita yakin dan kita percaya Tuhan selalu membela anak-anak muda. Selalu menolong anak-anak muda. Menjauhkan dari segala ketakutan. Menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah pergaulan. Di tengah-tengah yaitu perkuliahan. Engkau selalu menyertai mereka dan menolong mereka dan memberikan hati yang penuh kasih kepada Engkau. Hati yang tidak tawar, yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau. Terima kasih dan terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau pakai kehidupannya. Engkau juga tolong apa yang ia hadapi.
yang sedang dia kerjakan, Engkau turut campur tangan. Kami percaya dan yakin orang lain sudah ditolong, pasti ia juga akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh kaum muda yang menghadapi skripsi, yang menghadapi perkuliahan. Engkau juga sertai mereka, menolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih dan terima kasih banyak Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma Sarah. Tuhan memberkati. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, mulai besok kita sudah boleh beribadah. Ibadah yang pertama itu jam 6, FIC Palmera Barat, Kemanggisan. Ibadah yang kedua jam 8.15, FIC Gloria, Cengkareng, Pondok Pinang, Tangerang. FIC yang ketiga ibadah yang ketiga jam 5 sore itu FIC Palmera Selatan. Buat setiap teman-teman pemuda remaja yang nggak tergabung dalam FIC, ibadahnya boleh dipilih di antara 3 ibadah itu. Lalu minggu depan kita masih sama-sama beribadah online untuk pemuda remaja tetap via Zoom jam 6 sore. Nah, pengumuman yang ketiga, 2 minggu lagi tanggal 18 Juli Komisi Pemuda akan merayakan ulang tahun yang ke-53. Nah, kita semua sama-sama ikutin lagi di Zoom. Ini firman Tuhannya dibacain juga nih, Kak. Oh ya, yang firman Tuhan nanti Om Eliza Daniel Poluakan dengan tema Give Me More Than What. What-nya apa? Saksikan 2 minggu lagi. Oke. Tadi saya dengar katanya Yosafat mau kesaksian, waktu selanjutnya saya berikan kepada Yosafat. Atau Yoga mau kesaksian, tadi mukanya udah nongol. Halo, saya ya? Iya. Ya, puji Tuhan untuk kesempatannya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau selama kurang lebih 3 bulan Tuhan proses saya di tempat ini, di Jakarta ini, suatu kemurahan Tuhan, dan saya juga belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi mulai bulan Maret sampai Juni kira-kira, tiba-tiba saya sakit gitu. Jadi sakitnya mirip-mirip kayak Agus gitu. Jadi kadang sakit terus udah hilang enggak, terus tahu-tahu minggu depannya sakit lagi, tahu-tahu enggak. Dan ya singkat cerita, saya harus periksa ke rumah sakit, ke puskesmas, saya harus bolak-balik gitu kan. Dan puji Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan buat hidup saya. Saya bersyukur, dan kalau diceritakan semua itu nggak cukup, dan saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Ada orang-orang yang mengasihi saya, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung, mendoakan. Tuhan yang memberkati. Dan puji Tuhan kalau ya saya dapat berkat kalau saya bisa pindah kamar, terus saya juga dapat lagu yang baru dari Tuhan. Ya. Dan nanti akan saya share kalau udah siap untuk di-share. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan.